Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Evi, NIM F1B01914143 dari Teknik Elektro Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum dasar telekomunikasi di percobaan yang kedua tentang modulasi frekuensi. Nah, di sini di mana tujuannya itu yang pertama pengamatan rangkaian FM. Terdapat 2 poin, yaitu mengetahui bentuk rangkaian sinyal modulasi frekuensi. Yang poin kedua mengamati pengaruh induktor dan kapasitor terhadap sinyal modulasi. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah pengamatan domain waktu, di mana di situ kita mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain waktu. Yang kedua menentukan nilai indeks modulasi pada sinyal modulasi frekuensi. Untuk tujuan yang ketiga adalah pengamatan domain frekuensi, di mana di situ kita mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain frekuensi. Yang kedua kita mengetahui pengaruh perubahan frekuensi sinyal informasi dan sinyal karir terhadap spektrum sinyal FM. Nah, di sini dasar teorinya yang pertama adalah pengertian apa sih itu modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu periodik sehingga. Nah, di dasar teorinya ini kita harus tahu apa itu modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada teorema Nyquist, di mana teorema tersebut menyatakan frekuensi suara yang dicuplik adalah 2 kali dari kanal tunggal atau lebar pita. Di sini harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimumnya. Oke, kita ke modulasi frekuensi FM. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai divisi frekuensi sesaat sinyal pembawa sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Itu adalah modulasi frekuensi FM. Oke, kita langsung saja ke analisa data hasilnya. Nah, di sini alat dan bahannya yang pertama kita butuhkan laptop, yang kedua program Proteus, dan kita juga butuhin MATLAB ya. Oke, langkah percobaannya seperti yang saya bilang tadi itu, kita pertama pengamatan rangkaian FM-nya menggunakan aplikasi Proteus. Oke, di sini data hasilnya. Setelah kita diberikan data hasil, maka kita akan mengukurnya menggunakan Proteus. Kita akan melihat bentuk gelombang untuk sinyal karir, sinyal informasi, dan spektrumnya. Oke, ini adalah data hasil. Nah, di sini untuk analisa rangkaian FM. Nah, ini adalah gambar dari Proteusnya ya teman-teman. Oke, pada rangkaian ini kita lihat sebagai menggunakan generator sinyal untuk inputnya itu di sebelah kiri itu, dan di sebelah kanan itu kita lihat outputnya itu menggunakan osiloskop. Nah, di mana generator sinyal itu berfungsi untuk menginputkan sinyal pembawa dan osiloskop itu berfungsi untuk menampilkan output berupa gelombang sinyal. Dalam rangkaian ini juga terdapat beberapa komponen lain seperti baterai, resistor, induktor, kapasitor, dan transistor. Pada rangkaian ini kutub positif pada baterai terhubung ke R2, C1, dan L1, sementara kutub negatif pada baterai terhubung ke ground. Fungsi baterai di sini sebagai suplai arus pada rangkaian, dan resistor berfungsi sebagai penahan tegangan dan arus. Itu resistor. Nah, pada kapasitor C1 itu bisa dilihat, dan C2 dan induktor L1 itu terjadi proses modulasi di mana kapasitor C1 berfungsi untuk meneruskan sinyal frekuensi, kapasitor C2 itu berfungsi untuk memfilter gelombang sinyal frekuensi pada rangkaian, dan pada
L1 itu berfungsi sebagai penguat tegangan, pengatur frekuensi, serta sebagai alat penyambung pada kapasitor C1 dan induktor L1, sehingga proses modulasi di mana kapasitor C1 itu merupakan sinyal informasi yang akan ditumpangkan pada induktor L1 yang merupakan sinyal pembawa, dan kapasitor C2 itu sebagai filter untuk memfilter sinyal dari induktor L1. Proses modulasi ini nantinya akan ditampilkan pada layar osiloskop. Oke, kita lanjut ke ini dia untuk analisa domain waktu. Oke, kita ke analisa domain waktunya. Setelah di rangkaian FM-nya, kita analisa di domain waktunya. Di sini adalah hasil perhitungan dari kelompok 1, di mana di domain waktu ini nilai amplitudo dan frekuensi sinyal informasi itu tetap, sedangkan frekuensi sinyal karirnya terus meningkat. Ketika indeks modulasinya itu meningkat, maka nilai frekuensi sinyal karir meningkat. Bisa dilihat. Contohnya pada data yang pertama, nilai Fc adalah 15 Hz. Kemudian data kedua, nilai Fc adalah 18 Hz. Nah, di sini dinyatakan nilai frekuensi sinyal karir meningkat dan nilai indeks modulasi juga meningkat dari 0,75 hingga 0,72. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai frekuensi sinyal karir itu turun, maka indeks modulasinya juga ikut turun. Ini disebabkan perbandingan lurus antara frekuensi sinyal karir terhadap indeks modulasi. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk analisa domain frekuensi. Nah, ini adalah analisa domain frekuensinya. Di sini dapat dilihat dari hasil tabel ini, sinyal domain frekuensi diketahui bahwa pada modulasi frekuensi amplitudo sinyal karirnya itu konstanta, sedangkan frekuensi sinyal informasinya itu terus meningkat, di mana pada data pertama bisa dilihat sinyal informasi FM itu bernilai 2, dan data keduanya itu bernilai 3, data ketiganya itu 4, data kelimanya itu 5, dan data ke-5-nya itu 6, data ke-6-nya itu 7, data ke-7-nya itu 8, data ke-9-nya itu 10, terus meningkat ya. Dan data yang ke-10-nya itu 11. Sehingga persamaan frekuensinya itu meningkat. Persamaan sinyal FM-nya itu meningkat. Oke, setelah itu kesimpulan. Nah, pada rangkaian FM dapat dilihat bahwa input rangkaian menggunakan generator seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini juga kesimpulan mencakup tentang tujuan-tujuan yang saya bacakan tadi ya, yang saya jelaskan. Nah, data pustaka. Oke, segitu dulu hasil penjelasan saya tentang percobaan kedua tentang domain frekuensi. Nah, jika ada kesalahan mohon maaf, dan segitu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.